Bodohnya wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udan. Bodohnya wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Sedulur, bertemu lagi di channel Temu Nalar, menuju kesadaran, mencapai pencerahan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang weton perjodohan ngalor ngulon. Banyak sekali terjadi di masyarakat kita mengenai pemahaman perjodohan ngalor ngulon. Kenapa perjodohan ngalor ngulon itu dilarang, kenapa tidak diperbolehkan, atau banyak hal tentang alasan-alasan yang memungkinkan tidak bisa kita terima dengan akal, apalagi oleh orang-orang modern seperti sekarang ini. Pada dasarnya dalam neptu perjodohan atau petung salaki rabi atau petung perjodohan itu tidak ada yang namanya larangan. Memungkinkan petung perjodohan itu hanya sebagai sebuah rambu-rambu yang memungkinkan pada akhirnya bisa diprediksi atau bisa dikira-kira terhadap gambaran perjalanan yang akan dilaluinya nanti. Terlepas itu baik dan buruknya, maka kembali lagi kepada orangnya atau bagi yang mau menjalani. Bila mana Anda berkesadaran dengan baik, Anda punya keyakinan yang penuh dan keberanian, maka segala sesuatunya akan tetap terlewati dengan baik. Tetapi karena tidak banyak orang mempunyai kesadaran, maka kenapa orang tua kita zaman dulu mempunyai pakem perhitungan perjodohan, diharapkan dengan perhitungan perjodohan tersebut diketahui secara rambu-rambu gambaran-gambaran yang akan dilewati di dalam fase menjalani kehidupan rumah tangga tersebut, sehingga memungkinkan bagi mereka yang mengetahui tersebut bisa memutuskan untuk punya keberanian tetap melanjutkan atau tidak. Bila secara rambu-rambunya memang banyak hal-hal atau peringatan-peringatan yang kurang baik, tetapi memungkinkan bila terjadi sebaliknya rambu-rambu peringatannya adalah hal-hal baik, maka bisa untuk dilanjutkan. Tetapi kembali lagi, bila mana memang Anda sudah berkesadaran dengan baik, punya keberanian dengan baik, punya nyali yang bagus, dan punya keyakinan yang luar biasa terhadap diri Anda dengan hubungannya dengan Tuhan Sang Pencipta Alam, maka segala sesuatunya silahkan monggo untuk Anda jalani. Teman-teman, ada satu hal yang di dalam masyarakat kita kadang menjadi polemik karena beberapa orang juga menganggap itu hal yang wajar dan sah-sah saja, sementara bagi sebagian orang itu merupakan hal yang sekiranya secara rambu-rambu kurang baik, yaitu perjodohan ngalor ngulon. Saya sendiri tidak mempunyai dasar yang kuat secara empiris dan secara ilmu pengetahuan. Bahkan ini bukan sesuatu yang bisa didasarkan pada penelitian-penelitian formal, tetapi ini hanya berdasarkan mitos gugot tuhun dan apapun itu yang dipercaya oleh nenek moyang kita, tetapi memungkinkan bisa menjadi dasar atau alasan yang kuat kenapa kita diharapkan untuk menghindari pernikahan ngalor ngulon. Seperti apa yang saya ketahui dari guru tuduh saya, sejarah kenapa pernikahan ngalor ngulon itu dilarang, kata guru tuduh saya, dan silahkan Anda percaya atau tidak percaya, monggo. Dalam sejarah terjadinya kehidupan ini, dunia ini terbagi menjadi 7 hari dan 24 jam di dalam seharinya. 7 hari itu adalah satu proses terbentuknya kehidupan di muka bumi ini, proses terbentuknya jagat semesta ini. Itu baik yang tertulis di kitab-kitab agama maupun apa yang tersampaikan dari mulut ke mulut dari nenek moyang kita sejak zaman dulu. Maka sampai hari ini kenapa diketahui bahwa dino pitu
Jadi hari itu ada 7. Sementara kalau itu diletakkan di masing-masing tempatnya, hari 7 itu dalam pakem orang Jawa memang setiap hari itu ada tempatnya sendiri-sendiri, manggone nengti. Jadi manggone dino, manggone pasaran, seperti itu. Maka ketujuh hari itu bila diletakkan pada tempatnya masing-masing akan menempati seluruh arah mata angin, yaitu barat, timur, utara, selatan, barat daya, barat laut, tenggara, timur laut, seperti itu. Tetapi memungkinkan karena arah mata angin itu sendiri jumlahnya adalah 8, sementara hari itu jumlahnya ada 7, maka ada satu arah mata angin yang tidak kebagian, atau ada satu arah mata angin yang tidak kanggonan dino, yaitu arah mata angin ngalor ngulon atau barat daya, ya, barat daya atau barat laut, ya, seperti itu. Nah, ini memungkinkan dalam mitos sejarah gugon tuhonnya orang tua kita zaman dulu, itu yang saya terima dari guru tuduh saya, sesuai perjanjian langit, bahwa dari ke-7 hari yang masing-masing diletakkan dalam 7 arah mata angin itu, dan satu arah mata angin yang tersisa tidak kebagian itu, akhirnya arah ngalor ngulon itu sudah menjadi kesepakatan ditempati oleh yang namanya Sang Hyang Kala atau Betara Kala. Betara Kala itu adalah Betara Kala atau tempatnya kesialan, seperti itu. Itu secara apa yang saya terima dari guru tuduh saya menjelaskan bahwa di sanalah tempatnya berbagai kesialan-kesialan, karena di sana adalah Lungguhe Betara Kala. Sang Hyang Kala adalah waktu. Jadi yang semua orang yang apes atau mendapatkan kesialan itu karena memang dimakan atau ditelan oleh waktu, seperti itu, adalah mereka-mereka yang tidak eling lan waspada. Itu akhirnya menjadi sebuah kepercayaan turun-temurun yang berdasarkan ilmu titen. Setiap orang yang melakukan perjodohan ngalor ngulon maka biasanya akan mendapatkan bala, seperti itu. Itu juga saya melakukan analisa dan pengamatan dari berbagai banyaknya perjodohan ngalor ngulon yang pada akhirnya mengalami kendala di belakang hari, baik cepat atau lambat, yang pada intinya memungkinkan biasanya adalah terjadinya kematian atau kesialan-kesialan dari sang temantennya atau dari orang tuanya dan sebagainya, seperti itu. Ini sekali lagi bisa dipercaya, bisa tidak, monggo, terserah, kembali kepada keyakinan masing-masing. Nah, guru tuduh saya juga bilang bahwa siapa yang menjadi jatah dari Betara Kala itu adalah mereka-mereka orang-orang yang ora eling lan waspada, orang-orang yang tidak waspada dan berhati-hati, termasuk di dalamnya orang-orang yang melanggar arah pernikahan ngalor ngulon. Lalu yang jadi pertanyaan itu adalah siapa Betara Kala itu? Betara Kala itu adalah wujud kesialan-kesialan. Seperti contohnya guru tuduh saya menjelaskan bahwa Betara Kala itu adalah wujud dari apes atau sial, di mana di dalam kehidupan ini banyak orang-orang yang tertaut atau melakukan perjanjian-perjanjian gaib, perjanjian-perjanjian terlarang dengan dimensi lain. Sementara di dalam perjanjian itu memungkinkan pasti akan ada yang namanya pengorbanan atau pitukon, seperti itu. Seperti contoh kasusnya adalah orang-orang yang ngalap berkah melalui jalur pesugihan. Pasti di dalam perjanjian tersebut ada lebon atau wadahnya atau ada korbannya. Siapa saja yang dikorbankan biasanya adalah pihak-pihak yang masih ada hubungan darah, pihak-pihak yang masih ada keterkaitannya dengan orang-orang yang bekerja di dalam usaha mereka, sehingga mereka memungkinkan juga ikut memakan hasil dari rezeki yang diperoleh dengan cara ambil pesugihan itu tadi, dan sebagainya dan sebagainya. Maka itu adalah bagian dari kerja Sang Betara Kala,
memungkinkan bagi mereka yang tidak eling lan waspada akan mudah tergelincir atau menjadi jatah termakan oleh Bathara Kala. Ini memang kelihatannya seperti cerita-cerita dongeng seperti itu, tapi pada kenyataannya memang saya sendiri mempercayai bahwa orang-orang yang mendapatkan kesialan itu rata-rata adalah mereka-mereka yang tidak eling lan waspada, tidak waspada dan tidak hati-hati atau lengah seperti itu. Nah, yang memungkinkan orang-orang tersebut lengah dan bisa menjadi makanan Bathara Kala adalah mereka yang dalam posisi tidak berhati-hati dan waspada serta mengarah pada arah sang Bathara Kala sendiri. Saat kita itu berada dalam konsentrasi penuh, kesadaran penuh, biasanya kita juga akan waspada dan hati-hati. Sementara di sisi lain juga saat orang itu secara sengaja atau tidak sengaja melanggar arah atau menuju ke arah sang Bathara Kala, maka juga itu adalah sang Bathara Kala berhak untuk memakannya. Terlepas ini adalah cerita mitos dan sebagainya, banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat orang-orang yang terutama orang Jawa yang menikah arah ngalor ngulon itu pada akhirnya akan menemui banyak hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya pada akhirnya rampas atau berpisahnya karena maut, bisa jadi kecelakaan atau apa, atau tiba-tiba secara mendadak meninggal pasangannya salah satu, atau orang tuanya yang tidak kuat tiba-tiba meninggal. Dalam hal ini pasti kita berpikir meninggal itu, orang mati itu kan urusan Tuhan, urusan sang pemilik kehidupan. Iya, tetapi bisa kita lihat saat manusia meninggal itu dalam kondisi wajar atau tidak wajar. Sewajarnya manusia itu adalah mati dalam kondisi usia yang sudah lanjut, ditandai dengan kerapuhan fisik dan sebagainya. Tetapi kalau untuk urusan-urusan ini memungkinkan mereka mengalami kematian-kematian yang bisa dibilang tidak wajar, yaitu saat usia masih seharusnya potensial untuk hidup, mati dengan tidak ditandai dengan tanda-tanda yang memungkinkan mengarah pada kematian seperti sakit, seperti normalnya orang-orang yang mati karena sakit dan sebagainya. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang lain, seperti contohnya kecelakaan di jalan raya atau mati bunuh diri dan sebagainya seperti itu. Maka hal-hal semacam itulah yang diwaspadai oleh orang tua kita zaman dulu, sehingga memungkinkan memberi rambu-rambu untuk dasar alasan pernikahan ngalor ngulon. Maka bagi teman-teman, ini bukan sesuatu yang wajib dipercaya, tetapi memungkinkan saat Anda punya pemahaman yang lebih bagus, silahkan untuk mengambil sikap. Segala sesuatunya kembali pada keyakinan kita masing-masing, dan semoga ini bisa membantu mencerahkan Anda memiliki pemahaman kenapa pernikahan ngalor ngulon itu dilarang atau tidak dianjurkan, karena memungkinkan kita akan mendatangi arah sang Bathara Kala atau arah kesialan seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat dan pemahaman yang bagus bagi teman-teman semua. Salam dari saya, Temu Nalar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan berbahagia, berkelimpahan, kaya raya, dan sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum dumadi.